Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Nazia Sudirja dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan pentingnya mengembangkan potensi pariwisata Toba secara optimal, misalnya dengan pengembangan sport tourism dan ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba dan daerah-daerah sekitarnya. Sepanjang Januari hingga Mei 2025, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara ke kawasan Danau Toba dan daerah-daerah sekitarnya. Dengan potensi tersebut, Komisi 7 DPR RI mendorong kawasan Danau Toba menjadi mesin baru penggerak ekonomi Sumatera Utara dan penyumbang signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak wisata, retribusi, serta UMKM lokal. Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Lamhot Sinaga menegaskan pentingnya mengembangkan potensi pariwisata Toba secara optimal, misalnya dengan pengembangan sport tourism dan ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba dan daerah-daerah sekitarnya. Dengan penyelenggaraan event olahraga internasional, bisa meningkatkan popularitas wisata Danau Toba di mata internasional. Selain itu, akan mendorong tumbuhnya UMKM di kawasan wisata Toba yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, PAD, bahkan pemasukan negara. Di tengah-tengah ekonomi global yang sangat dinamis, sangat tidak menentu, maka pariwisata itu yang sangat menjanjikan untuk menjadi sumber pendapatan baik negara maupun daerah, dan itu sudah terbukti di berbagai negara. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bani Manalu mengimbau pengelolaan harus ditingkatkan dan berkelanjutan seiring diberikannya status Green Card terhadap Geopark Caldera Toba oleh UNESCO. Kawasan Danau Toba harus mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian hayati dan budaya lokal. Menempatkan masyarakatnya sebagai shareholder. Kalau cuma stakeholder, nanti kita abaikan ini. Manfaatnya buat mereka apa sih gitu? Mau buat pesta Danau Toba tiap hari pun, kalau nggak ada manfaat buat mereka nggak guna juga, Pak. Uangnya gimana? Kita selalu bicara soal ekosistem pariwisata. Memang betul, daya saing, daya tampung, dan daya dukung itu perlu. Dari Sumatera Utara, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 12 DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan oleh BPH Migas dan Pertamina Patraniaga dalam distribusi BBM bersubsidi. Hal ini harus dibenahi agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan menciptakan keadilan. Terkait banyaknya penyalahgunaan QR Code dalam penyaluran BBM bersubsidi di masyarakat, anggota Komisi 12 DPR RI mendesak Pertamina Patraniaga mengevaluasi sistem QR Code tersebut agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Dewi Justisiana menyoroti berbagai bentuk penyalahgunaan QR Code subsidi BBM seperti penggunaan multiple QR Code oleh pengguna, pemakaian QR Code milik orang lain, dan penggandaan QR Code. Bentuk-bentuk penyelewengan tersebut bukan hanya merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi, tapi juga merugikan negara dengan adanya pembengkakan alokasi subsidi dalam APBN. Lemahnya pengawasan oleh BPH Migas dan Pertamina Patraniaga dalam distribusi BBM bersubsidi harus dibenahi agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan menciptakan keadilan. Melihat dan meninjau sistem bagaimana QR Code itu digunakan. Fungsi QR Code ini ke depannya akan semakin krusial. Makanya saya mengingatkan supaya Patraniaga bisa mengantisipasi ini. Karena QR Code itu salah satu krusial di sistem yang sekarang digunakan oleh Patraniaga untuk membantu memastikan BBM subsidi itu bisa disalurkan secara tepat sasaran. Oleh karena itu harus dipastikan segala hal penyelewengan menggunakan QR Code ini bisa diselesaikan dan diperbaiki secara sistem di internalnya Patraniaga. Dewi Justisiana menambahkan, sebagai upaya menjaga keberlanjutan program subsidi BBM, BPH Migas dan Pertamina Patraniaga harus segera melakukan koordinasi untuk memperkuat sistem distribusi sehingga penyalahgunaan dan kerugian negara akibat penyaluran subsidi yang salah bisa dicegah. Dari Kepulauan Bangka Belitung, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI kembali melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Iman Sukri menegaskan pentingnya memberikan perlindungan menyeluruh dalam rancangan Undang-Undang PPRT sebagai kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga, terutama terkait hak-hak dasar PRT seperti gaji dan libur. Badan Legislasi DPR RI kembali melanjutkan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Hak-hak dasar pekerja rumah tangga atau PRT akan diatur secara menyeluruh dalam RUU PPRT sebagai jaminan perlindungan bagi PRT. Wakil Ketua Balik DPR RI, Iman Sukri menegaskan pentingnya memberikan perlindungan menyeluruh dalam RUU PPRT sebagai kepastian hukum bagi PRT, terutama terkait hak-hak dasar PRT seperti gaji dan libur agar dilaksanakan secara baik oleh pihak-pihak terkait. Pemberian jaminan sosial terutama jaminan kesehatan juga mencuat dalam pembahasan RUU PPRT. Balik DPR RI akan mendengarkan penjelasan langsung dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Balik DPR RI akan berupaya menemukan mekanisme yang tepat dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi PRT. Mereka dapat gaji, tunjangan kesehatan, tunjangan kerja dan lain sebagainya, termasuk hari libur. Nah, karena di Indonesia ini jumlah PRT cukup banyak dan apalagi kita juga mengirim PMI, pekerja migran Indonesia di luar negeri, khusus perempuan itu banyak di sektor rumah tangga bekerjanya. Nah, karena itu menjadi kewajiban kita, pemerintah Indonesia untuk membuat undang-undang melindungi PRT di tanah air. Iman Sukri menambahkan, ke depannya selain diatur dalam undang-undang, pemberian perlindungan hak-hak PRT juga harus dibuat dalam kontrak tertulis antar pihak terkait sehingga seluruh pihak memiliki kepastian hukum, termasuk mekanisme pemutusan hubungan kerja jika salah satu pihak melanggar kesepakatan. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Herman Hairon berpendapat pengelolaan tiket berbasis digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan perhutani. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi kinerja Perum Perhutani. Pengelolaan kawasan hutan wisata oleh perhutani dinilai masih belum maksimal. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menyarankan perhutani untuk memakai teknologi digital dalam mengelola hutan wisata. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Hairon berpendapat pengelolaan tiket berbasis digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan perhutani. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi kinerja Perum Perhutani. Hal ini sejalan dengan komitmen DPR RI untuk memastikan setiap BUMN mampu memberikan kontribusi terhadap keuangan negara. Ya, tentu tadi bahwa mengoptimalkan kawasan-kawasan termasuk bagaimana pengelolaan tiket dengan digitalisasi, kemudian membangun atau mengembangkan terhadap kawasan-kawasan yang secara existing ini menjadi tujuan destinasi wisata. Artinya banyak sekali sebetulnya yang bisa dikembangkan. Ini kawasannya luas 380.000 hektar. Tetapi kenapa kemudian harus rugi gitu? Nah, ini jangan sampai bahwa ada presiden kurang baik seperti halnya di Inhutani 5. Inhutani 5-nya bermasalah dengan keuangan, tetapi kemudian ternyata di dalamnya para direksinya ada hal-hal yang
melakukan pelanggaran hukum. Ini yang menurut saya ke depan tidak boleh terjadi. Kehadiran BAKN diyakini dapat mendorong adanya arah dan tujuan yang lebih jelas bagi perhutani. Selain itu juga memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja badan usaha milik negara di sektor kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan energi, utamanya terkait stabilisasi harga dan pasokan gas untuk industri. Tingginya harga gas bumi untuk kebutuhan industri menjadi salah satu fokus pembahasan Komisi 7 DPR RI saat kunjungan kerja ke PT Suzuki Indomobil di Bekasi, Jawa Barat. Saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan harga gas untuk kebutuhan industri sebesar $16 per MMBTU. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya $6 per MMBTU. Tingginya harga gas dikhawatirkan dapat menyurutkan minat investasi sekaligus kemampuan produksi sektor industri, termasuk PT Suzuki yang selama 50 tahun telah berkontribusi untuk perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan energi, utamanya terkait stabilitas harga dan pasokan gas untuk industri. Sekarang ini gas kita cukup mahal, sekitar $16. Nah, ini saya yakin pemerintah akan menyesuaikan untuk kepentingan daripada industri ini supaya bisa bersaing dan bisa mengefisiensikan daripada kebutuhan energi ini sehingga bisa lebih murah produksinya. Juga permasalahan yang berhubungan dengan tadi langkah daripada pemerintah yang cukup baik untuk biodiesel. Apakah sudah diantisipasi oleh Suzuki? Kalau misalnya bahan bakar nanti digunakan oleh konsumen yaitu campuran dari bioenergi. Penggunaan bahan bakar yang dicampur dengan bioenergi merupakan cita-cita Indonesia untuk mengurangi emisi karbon, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019. Dari Jawa Barat, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah dinamika pembangunan bangsa muncul pertanyaan besar apakah pemangkasan dana transfer ke daerah akan menghentikan langkah pembangunan. Bagaimana tanggapan DPR RI terhadap hal ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, pembangunan bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan soal tekad, inovasi dan gotong royong sehingga pemangkasan dana transfer ke daerah justru menjadi momentum untuk menata ulang prioritas, memperkuat efisiensi dan memastikan setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat.
Inilah wujud komitmen DPR RI dalam mengawal pembangunan berkeadilan, di mana kendala bukanlah penghalang, melainkan pijakan untuk melompat lebih tinggi demi Indonesia yang lebih tangguh, merata, dan sejahtera. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, belanja negara pada 2026 direncanakan lebih dari 3.786 triliun rupiah yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 3.136 triliun rupiah dan transfer ke daerah atau TKD 649,99 triliun rupiah. Alokasi TKD tersebut turun 29,34% dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai 919,9 triliun rupiah. Beberapa ekonom dalam negeri pun turut bereaksi terhadap penurunan TKD yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan di daerah. Pasalnya, banyak daerah yang masih mengandalkan transfer dari pusat dan masih mencari sumber dana tambahan dari pajak dan retribusi daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penurunan transfer ke daerah dikarenakan adanya pergeseran guna meningkatkan alokasi belanja kementerian dan lembaga. Pada dasarnya, pergeseran sebagian besar alokasi TKD tersebut diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program-program prioritas nasional. Anggota Komisi 2 DPR RI turut menyoroti kebijakan tersebut karena dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah dalam mengelola pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, olehnya itu dibutuhkan kepala daerah yang punya inovasi kuat, mencari sumber-sumber perkuatan pendapatan asli daerah. Salah satu contoh yaitu bagaimana perkuatan BUMD dan pengelolaan sumber daya alam, mengaktifkan dan menghidupkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini jangan dianggap kecil, itu memberi kontribusi UMKM, home industry. Jadi saya punya pandangan sekali lagi, apa yang dilakukan Republik ini dalam hal efisiensi pemangkasan APBN tadi itu untuk transfer keuangan ke daerah bukan berarti mengabaikan kesejahteraan masyarakat, tidak. Di sini dibutuhkan pemimpin-pemimpin daerah yang inovasi. Sekali lagi, inovasi. Mencari sumber-sumber perkuatan pendapatan asli daerah agar supaya fiskal daerah itu bisa mapan. Meningkatnya alokasi anggaran kementerian dan lembaga diharapkan dapat memperkuat program pemerintah pusat, khususnya yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Anggota Badan Anggaran DPR RI menekankan pemerintah daerah untuk menyikapi pemotongan dana TKD secara bijak, serta tidak terburu-buru menutup kekurangan anggaran dengan menaikkan pendapatan asli daerah. Untuk itu, diperlukan inovasi dan kreativitas kepala daerah dalam mengelola dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian lembaga akan menggelontorkan program yang itu sasarannya langsung yang punya masyarakatnya di daerah. Jadi nggak mungkin akan berputar di sini. Dan bahkan sudah diseimbangkan tadi, sudah dihitung angkanya per kapita. Jadi setiap orang, kalau ada mengatakan bahwa ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, bahkan tadi saya lihat satu orang di Jawa itu sampai 5 juta gitu. Nah kalau di Papua lebih dari 7 juta. Satuannya, unit kosnya, per kapitanya itu lebih rendah di Jawa. Nah ini sudah sampai difikirkan seperti itu untuk supaya tidak ada ketimpangan, ada gap antara kota dan desa. DPR RI menegaskan komitmen dalam mengawal dana transfer ke daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menekan ketimpangan fiskal, baik antara pusat dengan daerah maupun antar daerah, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik di daerah.
DPR RI juga menegaskan akan terus memperjuangkan dana TKD sebagai solusi bagi daerah yang memiliki sumber pendapatan terbatas dan mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemirsa, berwisata ke museum ini dapat menjadi salah satu alternatif refreshing di sela-sela kesibukan kita. Selain wisata edukasi, museum juga memiliki berbagai sudut menarik yang bisa menjadi lokasi foto estetik untuk kita share ke sosial media kita. Nah, nanti akan kami hadirkan salah satu rekomendasi museum yang menarik untuk pemirsa kunjungi. Museum apakah itu, pemirsa? Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, kabar baik bagi pemirsa yang gemar mengunjungi Museum Nasional Indonesia atau yang dikenal sebagai Museum Gajah. Merupakan salah satu museum menarik untuk dikunjungi yang kembali dibuka setelah renovasi pasca kebakaran yang terjadi setahun lalu. Dan hadir dengan wajah baru, Museum Nasional Indonesia menghadirkan sistem digital yang memudahkan pengunjung dalam mengetahui berbagai koleksi menarik. Salah satunya yang terbaru yaitu fitur mengenal Paras Nusantara, pemirsa, yang merupakan sebuah teknologi berkemampuan menganalisis asal suku kita melalui wajah. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan tayangan wajah baru Museum Nasional Reimajinasi Warisan Budaya pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Sambil menyelam, minum air. Pepatah lama ini cocok sekali disematkan apabila kita mengunjungi Museum Nasional Indonesia. Iya, pemirsa nggak salah dengar. Museum Nasional Indonesia kembali dibuka pada 15 Oktober 2024. Pembukaan ini menjadi momen penting pasca kebakaran yang melanda museum setahun lalu. Terletak di Jalan Merdeka Barat, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, museum ini dikenal masyarakat sebagai Museum Gajah. Sebab begitu masuk halaman depan museum ini, pemirsa akan disambut oleh sebuah patung gajah perunggu. Patung ini merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn Rama V dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Nah, balik lagi ke pepatah tadi. Dengan mengunjungi Museum Nasional ini, kita bisa jalan-jalan sembari belajar dengan melihat koleksi di Museum Nasional Indonesia atau MNI.
Saat masuk, kita akan melewati taman dengan berbagai koleksi arca. Pemirsa dapat mengunjungi ruang Imersiva yang menampilkan berbagai konten sejarah Indonesia. Ruang Imersiva menggunakan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman unik melalui audiovisual, musik yang diaransemen modern, dan ornamen budaya Nusantara. Terdapat pameran berbagai pahatan sampai lukisan khas Indonesia. Ruang-ruang pameran didesain ulang dengan penataan yang lebih dinamis, menampilkan koleksi artefak dari berbagai era dengan alur cerita yang lebih kohesif. Setiap ruangan dilengkapi dengan sistem pencahayaan terkini, agar keindahan detail artefak semakin terpancar dan memberikan suasana yang mendukung pembelajaran sejarah. Selain itu, ada satu ruangan khusus yang diberi nama Menabuh Nekara Menyimpan Api. Ruangan ini menunjukkan perjalanan proses pemulihan pasca kebakaran. Di dalamnya juga terdapat beberapa koleksi yang terdampak kebakaran setahun lalu, serta rencana reparasi ruangan yang terdampak. Selain itu, salah satu lokasi yang menarik perhatian pengunjung adalah fitur mengenal paras Nusantara. Dengan teknologi ini, pengunjung dapat menganalisis wajahnya sebagai bagian dari suku-suku yang ada di Indonesia. Pemirsa dapat mencetak hasilnya hanya dengan Rp10.000. MNI menghadirkan wajah baru dengan sistem canggih untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Dengan panduan teknologi dan pengalaman museum tradisional, pemirsa dapat belajar dengan metode interaktif yang lebih menyenangkan. Wajah baru MNI ditandai dengan desain interior yang lebih terbuka dan ramah, tentunya dengan mengutamakan kemudahan, aksesibilitas, dan kenyamanan. Tidak hanya tampilan fisik yang berubah, MNI juga hadir dengan sistem digital baru yang mempermudah pengunjung mengeksplorasi koleksi museum. MNI buka setiap Selasa sampai Kamis pada pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat dan Jumat sampai Minggu pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengunjungi MNI di malam hari, pemirsa juga dapat menyaksikan mapping show di gedung museum. Untuk tiket masuk dapat dibeli secara langsung maupun melalui aplikasi online. Tiket masuk reguler Museum Nasional dibanderol seharga Rp15.000 untuk anak-anak dan Rp25.000 untuk dewasa. Bagi pemirsa yang ingin masuk ke ruangan 3 dimensi Imersiva, dapat membayar tiket tambahan seharga Rp35.000. Sedangkan untuk warga negara asing dibanderol seharga Rp50.000. Pemirsa juga bisa membeli berbagai souvenir yang terdapat di toko souvenir yang ada di MNI. Seru kan? Ajak pasangan, teman, anak maupun saudara bersama-sama berwisata murah ke Museum Nasional Indonesia. Sekian Intips kali ini. See you on next episode. Dadah! Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Kamis 4 September 2025. Pada 10.00 waktu Indonesia Barat, pemirsa, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kepala BIN guna membahas rencana kerja dan anggaran BIN 2026. Lalu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Karantina Indonesia guna membahas rencana kerja dan anggaran Kepala Badan Karantina Indonesia tahun anggaran 2026. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda akses melalui channel YouTube TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Nazia Sudirja. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.